Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya sehat bukan? Jumpa lagi dengan Utiati. Kali ini ya Utiati pengen berbagi cerita ataupun sharing. Waktu kemarin itu saya ketemu sama dokter anestesi ataupun dokter bagian pembiusan. Nah, begini ya guys ya, waktu aku ketemu sama dokter bius itu memang ya agak lain daripada yang lain ya. Tempatnya itu agak sedikit aneh. Jadi antara dokter bius itu sama dokter bedah kamar operasi itu tuh berdekatan, bersebelahan. Jadi sebelah kanan sini dokter anestesi, sebelah kanan sini kamar operasi. Nah, akhirnya saya ketemu sama dokter anestesi itu, dokter anestesi bilang gini, ngasih tahu nanti sebelum pembedahan nanti di anestesi dulu ataupun dibius. Cara pembiusannya itu sebelum dioperasi, kalau sudah dibius, dibikin kita tidur. Kita tuh dibikin tidur. Habis kita dibikin tidur, itu nanti dimasukin selang ke dalam mulut kita nanti ya. Selang dimasukin ke dalam mulut kita sampai ke tempat paru-paru sini. Jadi untuk membantu pernapasan buatan gitu maksudnya. Nah, jadi selama pembiusan nanti kita tidak berasa apa-apa dan tidak merasa sakit, dia bilang begitu. Ya saya bilang oke. Jadi dokter bius itu ya ngasih tahu saya tuh kalau nanti di dalam pembiusan nanti ya dipakai oksigen itu ya, dipakai oksigen itu. Terus kalau udah benar-benar tertidur baru mulai dioperasi pembedahan. Nanti kan pembedahannya kan secara laparoskopi, bukan kayak sesar, bukan. Mudah-mudahan aja pakai sistem laparoskopi nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gini guys ya, berhubung dokternya itu dokter Cina, otomatis dia kan pakai bahasa juga bahasa Cina. Nah, udah gitu ya, kalau memang bahasa awam, bahasa yang di rumah, ya alhamdulillah saya bisa. Tapi kalau bahasa masalah kedokteran saya kurang bisa. Makanya dokter anestesi bilang, apakah Anda membutuhkan penerjemah? Saya bilang oke. Saya butuh penerjemah. Tapi si dokter anestesi itu bilang gini, begini Cece, saya ngomong dulu, kalau seandainya kamu tidak memahami, baru nanti saya cari ahli penerjemah. Akhirnya gini guys, akhirnya dokter itu ya ngomong bahasa Kantonis begini sampai A sampai Z. Alhamdulillah aku paham, walaupun tidak semuanya paham. Nah, karena dokter itu bilang gini, apa yang saya omong tadi apakah kamu mengerti? Saya bilang ya saya mengerti. Tapi dokternya itu kurang itu guys, kurang gitu yakin kalau aku mengerti bahwa omongan dokter itu apa. Akhirnya aku dikasih kertas itu selembar kertas itu tulisan Inggris. Nah akhirnya tulisan itu disuruh baca apa artinya, terus suruh bilang sama si dokter artinya itu apa. Maksud itu artinya bahasa Inggris yang di kertas tadi itu apa gitu. Akhirnya saya bilang apa yang ada di buku yang di kertas tadi ya, saya ngomong sama dokter tapi dengan bahasa Kantonis. Akhirnya dokternya tadi bilang oke, berarti kamu understand, dia bilang kamu genah yang paham.
Jadi nggak usah pakai itu apa, penerjemah. Ya itu tadi satu lagi, dokter bilang gini, sebelum kamu nanti dioperasi, kamu harus puasa dulu dari jam 12 malam sampai pagi, sampai jam 6 itu nggak boleh makan. Puasa dari jam 10 sampai jam 6 itu stop air, nggak boleh minum. Kalau makan memang puasa mah dari jam 10. Pagi-pagi jam 6 lewat baru saya ke rumah sakit. Nah, udah gitu. Tapi ini satu, kalau sampai lupa puasa, makan sedikit aja ya, masuk ke dalam perut kita, itu nanti cancel, nggak bisa dioperasi. Makanya dokter bilang kalau mau dioperasi harus betul-betul puasa dari jam 10 malam sampai pagi itu tidak boleh makan karena puasa ya. Tapi kalau air boleh, tapi hanya sekitar tidak boleh melebihi jam 6 kayak gitu. Jadi itu ya, waktu aku di ruang ketemu sama dokter anestesi, begitu kan aku pertama kan ditensi darahnya, ditimbang berat badannya, terus jantung saya itu dimonitor ya, gimana detak jantungnya, apa pokoknya dimonitor lah. Terus ada penyakit apa. Tapi ya alhamdulillah memang gak ada penyakit apa dan apa nggak ada. Akhirnya mulus, jantung juga emang agak sedikit berdetak. Maksudnya berdetaknya agak sedikit besar, dekat maksudnya terlalu cepat gitu. Nah selama nungguin di situ kan ngantri ya, itu disuruh nonton TV ada kali 2 jam. Jadi nonton TV itu tuh dari pertama mau ketemu dokter anestesi sampai nunggu sampai operasi, dari kamar operasi, dari peralatan itu, dari semua itu dia ada di TV. Jadi disuruh ngeliatin. Seandainya tidak mengerti ataupun tidak paham, si suster tadi dampingin. Kalau memang ada salah satu yang tidak paham, suruh bilang sama si suster. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya ada sedikit paham. Jadi apa yang ada di TV itu aku alhamdulillah saya paham. Nah, jadi kalau ketemu dokter anestesi itu gimana ya? Rasanya tuh agak sedikit takut, sedikit gimana gitu ya. Memang bersebelahan sama kamar operasi, jadi itu agak sedikit gimana gitu, kayak sedikit pokoknya kayak gitulah, aneh bagi saya itu. Nah sekian dulu video dari Uti, lain kali kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.